Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3 tentang makanan sehat, subtema 3 tentang pentingnya menjaga asupan makanan sehat, mata pelajaran SBDP kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang karya seni rupa daerah. Apa itu seni rupa daerah? Seni rupa daerah merupakan salah satu cabang seni rupa. Seni rupa daerah memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu daerah, corak atau motif tradisional yang turun-temurun. Salah satu jenis seni rupa daerah yaitu batik. Keunikan motif-motif hias pada batik Nusantara dapat dilihat dari perbedaan latar belakang budaya, letak geografis, adat istiadat, serta lingkungan alam. Berbagai bentuk kesenian Nusantara yang ada sekarang ini merupakan budaya masyarakat yang sesuai dengan adat istiadat serta kondisi lingkungan di wilayah masing-masing. Nah, anak-anak pastinya tahu ya ini gambar apa? Nah, ini adalah gambar batik. Maka hari ini kita akan khusus belajar memahami tentang batik. Apa itu batik? Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian, pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasannya sendiri. Tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi turun-temurun, sehingga kadang suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik juga dapat menunjukkan status dari seseorang. Ciri-ciri karya seni batik. Nah, di sini terdapat dua jenis karya seni batik, yaitu ada batik tradisional dan juga batik modern. Nah, masing-masing batik tersebut memiliki ciri-cirinya masing-masing. Yang pertama, ciri-ciri dari batik tradisional yaitu coraknya memiliki makna simbolik. Umumnya, batik tradisional bermotif ular, pagoda, geometris, dan barong. Warna pada batik tradisional cenderung gelap seperti hitam, coklat, kehitaman, atau putih. Motif pada batik tradisional merupakan ciri khas daerah asal. Yang selanjutnya ada ciri-ciri dari batik modern. Pada batik modern, coraknya tidak memiliki makna simbolik khusus. Umumnya, batik modern bermotif tumbuhan dan rangkaian bunga. Warna pada batik modern cenderung bebas seperti biru, merah, ungu, atau warna lainnya. Motif batik bukan merupakan ciri khas dari daerah asal. Nah, berikut ini Ibu berikan contoh gambar dari batik tradisional dan juga contoh gambar dari batik modern. Bisa anak-anak perhatikan ya di situ, batik tradisional bila dilihat dari warnanya cenderung berwarna gelap, sedangkan batik modern cenderung berwarna bebas dan cerah. Berikut ini anak-anak Ibu berikan beberapa contoh macam motif batik Nusantara. Bisa anak-anak perhatikan di situ ada batik dari Aceh, batik dari Jakarta, batik dari Cirebon, batik dari Riau, batik dari Solo, batik dari Jogja, batik dari Tegal, dan batik dari Pekalongan. Nah, selain motif batik yang Ibu berikan pada contoh gambar yang ada di layar, tentunya masih banyak lagi motif batik yang ada di Indonesia. Nanti anak-anak bisa cari tahu sendiri ya. Cara membatik. Nah, untuk menghasilkan karya batik yang baik, maka terdapat cara membatik. Yang pertama, alat dan bahan untuk membuat batik. Sebelum melakukan proses pembuatan batik, maka diperlukan persiapan, yaitu mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membuat batik. Berikut ini beberapa alat dan bahan untuk membuat batik. Yang pertama ada lilin malam. Lilin malam merupakan cairan hitam yang akan cair apabila dipanaskan. Nah, anak-anak,
Selain warnanya hitam, lilin malam juga ada yang berwarna seperti krim atau coklat. Lilin malam digunakan sebagai alat untuk membuat pola pada kain batik. Fungsi dari lilin malam ini yaitu sebagai pelindung kain warna air dalam proses pewarnaan sehingga didapat motif batik yang sesuai dengan kontur lilin malam. Bagian yang terkena lilin tidak akan terkena warna, sedangkan bagian yang tidak terlindungi oleh lilin malam akan terkena warna. Lilin warna berfungsi untuk membuat pola atau reng-rengan, isian atau isen-isen, dan blok atau tembokan dalam proses pembuatan batik. Alat dan bahan yang kedua ada wajan kecil dan kompor. Wajan fungsinya sebagai tempat untuk menaruh lilin malam yang selanjutnya dipanaskan dengan menggunakan kompor. Lilin malam ini bersifat padat dan harus dicairkan di atas api yang panas. Setelah lilin malam mencair dalam wajan, turunkan suhu pada kompor dengan mengurangi apinya. Kalau suhu api terlalu besar, akan mengakibatkan lilin malam cepat menguap dan akan membahayakan pengrajinnya sendiri ketika membuat batik. Yang ketiga ada alat dan bahan yang disebut canting batik. Canting batik merupakan alat yang digunakan untuk menaruh lilin malam cair dan kemudian dituliskan atau ditorehkan ke kain batik. Alat dan bahan selanjutnya ada kain batik. Kain batik yang biasanya digunakan untuk membuat karya batik adalah kain mori, yaitu bahan kain yang terbuat dari katun. Ukuran kain mori masih menganut sistem tradisional yang terkenal dengan nama kacu. Satu kacu sama dengan ukuran lebar kain yang ada dikali dengan lebar kain. Maka ukurannya menjadi ukuran yang berbentuk bujur sangkar. Selanjutnya ada alat gawangan atau kanco. Gawangan atau kanco adalah perkakas untuk menyangkut atau membentangkan mori sewaktu dibatik. Gawangan dibuat dari bahan kayu atau bambu. Gawangan harus dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dipindah-pindah, tetapi harus juga bersifat kuat dan ringan. Selanjutnya ada penjepit. Penjepit fungsinya untuk menjepit kain, baik itu untuk menjepit kain ketika proses penjiplakan atau menjepit kain yang ada pada gawangan. Yang selanjutnya ada alat celemek atau kain pelindung. Celemek digunakan untuk melindungi diri dari pengrajin dari tetesan lilin malam yang panas yang ditempatkan di atas paha pengrajin batik. Kain celemek harusnya bersifat tebal sehingga lilin malam tidak tembus pada kulit pengrajin batik. Nah, anak-anak tadi Ibu sudah menjelaskan tentang alat dan bahan untuk membuat batik. Nah, berikut ini Ibu berikan gambar dari alat bahan yang digunakan untuk membuat batik supaya anak-anak tahu bagaimana bentuk alat dan bahan yang digunakan untuk membuat batik. Nah, di situ bisa dilihat yang pertama ada lilin malam. Tadi sudah Ibu jelaskan lilin malam warnanya ada yang beda-beda, ada yang hitam, kemudian ada yang berwarna coklat, krim, kemudian ada wajan dan kompor, ada canting batik, ada celemek, ada kain batik atau mori, ada gawangan dan juga ada penjepit. Proses membuat batik. Anak-anak, berikut ini langkah-langkah dalam membuat batik. Langkah yang pertama, membuat gambar sesuai dengan keinginan pada kain mori yang polos dengan menggunakan pensil. Yang kedua, cairkan lilin malam pada wajan sehingga benar-benar cair dan tidak menggumpal. Ketiga, ambil lilin malam tersebut dengan menggunakan canting, kemudian torehkan pada gambar yang telah dibuat sebelumnya. Jika lilin malam tidak mau keluar, maka tiup lilin tersebut yang ada pada canting hingga lilin malamnya keluar dari canting tersebut. Yang keempat, celupkan kain pada wadah yang telah diberi pewarna dasar. Kemudian celupkan pada wadah yang berisi larutan garam. Kelima, pada tempat-tempat yang dikehendaki,
kain ditutup lagi dengan lilin untuk warna pertama. Yang selanjutnya, kain dicelupkan lagi pada wadah yang sudah diberi pewarna, kemudian dicelupkan pada wadah yang berisi larutan garam. Langkah selanjutnya, kain ditutup lagi dengan lilin malam pada bidang gambar yang dikehendaki untuk warna kedua. Selanjutnya, kain dicelupkan lagi pada wadah yang sudah diberi pewarna, kemudian dicelupkan pada wadah yang berisi larutan garam. Mewarnai dimulai dari warna yang paling mudah seperti kuning, jingga hijau, biru, merah, coklat, merah hati, dan hitam. Jika hanya menghendaki satu warna, maka cukup dicelupkan pada pewarna tersebut hanya satu kali saja. Kain dimasukkan ke dalam dandang yang berisi air mendidih dan abu soda untuk melarutkan lilin. Jemur kain hingga kering. Teknik membuat batik. Membatik diartikan sebagai proses pembuatan motif atau ragam hias pada kain dengan perintangan. Adapun ciri khas batik ialah menggambarkan motif dalam bentuk negatif atau klise. Motif dalam bentuk klise dapat diciptakan dalam berbagai cara. Nah, berikut ini beberapa cara dalam membuat motif batik dalam bentuk klise. Cara yang pertama dengan merintangi sebagai pola dengan alat canting tradisional atau canting tulis. Kedua, merintangi sebagai pola dengan alat canting cap. Ketiga, merintangi dengan pengikatan atau teknik celup ikat. Anak-anak, ada 3 cara yang dapat kita lakukan dalam membatik, yaitu yang pertama dengan teknik celup ikat atau jumputan. Jumputan adalah salah satu cara pemberian motif di atas kain yang dilakukan dengan cara mengisi kain, melipat kain, dan mengikat kain dengan cara tertentu. Kemudian mencelup kain tersebut pada larutan zat warna sehingga akan terjadi reaksi antara serat tekstil dengan zat pewarna. Yang kedua ada teknik batik tulis. Batik tulis adalah kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik dengan menggunakan tangan. Untuk membuat batik tulis diperlukan ketekunan dan waktu yang cukup lama, yaitu kurang lebih 2-3 bulan. Yang ketiga ada teknik batik cap atau print. Teknik printing atau cap merupakan cara pembuatan motif batik menggunakan canting cap. Canting cap merupakan kepingan logam atau pelat berisi gambar yang agak menonjol. Permukaan canting cap menonjol dicelupkan dalam cairan malam atau lilin batik. Selanjutnya, canting cap tersebut dicapkan pada kain mori. Canting cap akan meninggalkan motif. Motif inilah yang disebut klise. Dengan teknik printing, dapat menghasilkan kain batik yang lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan menggunakan teknik batik tulis. Nah, anak-anak, dari penjelasan yang Ibu berikan tadi, untuk tugas hari ini ada 2 tugas, yaitu ada tugas untuk KD 3.4 dan tugas untuk KD 4.4. Untuk tugas KD 3.4, anak-anak silahkan buka buku LKS tema 3 halaman 88. Nah, di situ anak-anak kerjakan tugasnya yang bagian ayo berlatih. Ingat ya, yang bagian ayo berlatih dari nomor 1 sampai 5. Nah, untuk tugas KD 4.4, anak-anak silahkan buat gambar batik atau membuat motif gambar batik di buku gambar atau bisa di kertas HVS. Setelah dibuat motif gambar batik tersebut, anak-anak boleh mewarnai gambar batik yang sudah anak-anak buat dengan rapi. Nah, berikut ini Ibu berikan 2 contoh motif gambar batik yang bisa anak-anak buat. Selain itu, selain gambar yang Ibu berikan, anak-anak boleh kok mencari atau searching di Google motif gambar batik yang lainnya. Bisa anak-anak buat atau motif lain itu bisa anak-anak gambar di buku gambar atau di kertas HVS. Tidak harus menggunakan 2 gambar yang Ibu berikan ini. Boleh anak-anak cari gambar
motif batik lainnya. Nah, nanti jika ada pertanyaan, anak-anak boleh tanya kepada ibu dengan chat melalui WA pribadi ibu ya. Nah anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang ibu berikan pada materi dan tugas hari ini bisa anak-anak perhatikan dan nanti tugasnya bisa anak-anak kerjakan dengan baik. Nanti jika ada pertanyaan, silakan anak-anak boleh chat pribadi ke ibu melalui WA. Nah anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat untuk belajarnya dan tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bye-bye.